Kalau kau melihat Allah memberikan rezeki kepada seseorang yang dia berbuat maksiat, yang dosanya mungkin gak ada, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Kata ucapan istidraj itu dilulu. Didulu, bukan dilulu. Dilulu. Diberi kesempatan. Dilulu, kalau kesempatan nggak apa-apa. Ini dimanja, dilepah, bapak melihat anaknya adalah, oh minta apa? Minta dia, kasih. Minta dia lagi. Akhirnya kapok lah yang berdorong. Itu namanya dilulu. Diulur-ulur sama paling. Jadi dalam pertemuan mereka ayat dalam ayat Tuhan uji katakan alaihi abwab kulli syai hatta idza qalu bilahukum akhadnahum baghtatan ila mubitun. Allah menyatakan ketika orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan Allah berikan kepada mereka. Dikasih peringatan, dikasih sakit, dikasih susah, lupa tetap. Dia berenang dilakukan kemaksiatan itu, fatahnya itu Allah. Allah buka pintu segalanya masuk kita. Makanya kenapa orang seperti kedua yang kuliah kita lihat dia sugih, kaya, orang mulia yang kita adalah satu juga yang kita lihat, wah ini kok kaya banget, saya pakai dulu dia. Tapi ada orang-orang yang memakai pujian yang Allah buka itu segala yang kaya. Maka aku akan disyaitan hatta tidak sampai kata dia senang ya, menunjukkan kegembiraan dan harta banyak yang dia miliki dengan kekayaan yang dia tuntut. Maka dia membaca saya tiba-tiba dan mereka dia mati. Maka dia selalu berusaha. Jadi kalian, bagaimana orang-orang itu tidak sempat bertobat? Orang yang miskin itu biasanya dengan Allah itu. Kalau susah itu sekali dikasih, wah, alhamdulillah pelakunannya lupa. Kita kalau sudah sholat mati rezekinya berarti sholatnya terus ditentukan. Sedekahnya terus ditambah. Sedekah 1 real rezekinya termasuk. Ya saya sedekah 10 real. Dan kita yakin Allah akan ganti. Allah janji tidak akan gantikan. Allah janji. Anfit kata Nabi, yunfitillahu alaihi. Infak dan Allah akan berinfak. Maka kalau di sini ibadahnya saya sudah sholat malam. Ada di sini, ada nggak yang seperti itu? Ada yang sudah sholat malam, rezekinya masih seperti ya kita baru sholat malam. Terus paling tidak kita dapat nikmatnya sholat malam. Itu yang ketiga. Jadi kalau kita melihat rezeki terus susah, dapat makan, anak-anak mau sekolah, balik sekarang mau masuk tahun ajaran baru, pada bingung dari kesalahan sana sini, mutah saja persoalan ini. Tiba-tiba kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang-orang yang kita lihat yang mereka kaya. Ya, ibadah duitnya banyak, ingatlah kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala pada turjika amwalum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Kamu jangan terkaku-kaku dengan harta mereka. Melihat orang-orang yang sakit, melihat waktu masih baiknya, anaknya kok jadi dokter, anaknya kok sukses. Jangan terheran-heran. Kenapa? Karena Allah mengatakan Allah ingin mengadab mereka.
dengan harta dan anak-anak mereka. Betapa banyak kita lihat orang kaya yang anaknya narkoba, uangnya banyak. Saya ketemu orang kaya yang duitnya nggak ada nomornya. Wah, kalau nggak ada nomornya ini, nggak ada nomornya enggak. Ya, itu narkoba, istrinya minta cerai, dia harus dipenjara, anaknya, cucunya, nggak tahu mana. Ada duitnya banyak. Kita akan tahu, anak saya orang narkoba ya, berangkat ke psikiater atau yang kamu tadi, dia lupa mungkin dia punya dosa dan yakin pasti dia punya dosa. Maka dari itu kita jangan berharap Allah akan ada dengan harta dan anak-anak mereka di dunia. Di dunia selalu ada dengan harta, dengan anak-anaknya, dan dia kelak akan mati menjadi orang-orang yang kafir dengan di dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, gampang kita merasa ngeri ya, merasa ini kok nggak tenang, ada kegersanan antara kita dengan Allah ya lah. Kalau sampai merasa punya hatinya, maka orang yang sumpah kata gitu, sholat kayak nggak sholat, baca Quran udah ada nggak berasa di hati. Jadi itu kita kalau punya salah sama majikan kita punya salah sama majikan kita, dan majikan kita tahu kalau buat salah. Kira-kira gimana kita kalau ketemu majikan? Karena tinggal. Atau sama bosnya. Kalau di perusahaan ini nggak masuk 3 hari. Ada majikan silakan kabur dia. Cari alasan, walaupun harus berbohong, pokoknya dia akan merasa tidak nyaman dengan bosnya. Bagaimana dengan pencipta kita yang tahu dengan apa yang terjadi di hati kita? Apa yang kita lakukan Allah tahu, dan itu terekam dalam memori kita yang akan menjadi saksi dari kita. Maka ada kesenjangan, ada bakat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita itu menjadi, maka kita akan setara dalam kehidupan ini. Karena Allah mengatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dia mengingat Allah hati itu akan tenang? Orang ini gimana mau tenang dia tidak pernah berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah mengingat Allah jauh-jauh. Yang ada dia semakin jauh, semakin ada sisi pembatas antara dia dengan Allah jauh-jauh. Dan sebuah hadis Rasul mengatakan, ta'arraf ila Allah firraqa ya'rifka syiddah. Kau kenal dirimu kepada Allah sekarang kamu dalam keadaan senang. Sehingga sekarang kau susah, Allah kenal. Ingat cerita Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan Paus, berhari-hari dia di sana. Dia mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.